Aduh. Sampai yang mau nanya? Bagaimana hasil pemeriksaan Pak tadi Pak? Berapa pertanyaan dari subjek kami dan apa saja yang digali terkait keberlanjutan kasus dugaan hijau Pasul? Oh ya, mengenai pertanyaan sih udah selesai ya waktu pemeriksaan. Jadi ini saya pemeriksaan sebagai saksi daripada pelapor yang ketiga kali. Jadi yang pertama di Polres Jakarta Selatan, terus yang kedua di Polda Metro, dan ini yang ketiga. Jadi kelihatannya untuk pemeriksaan saya sebagai saksi pelapor ini kemungkinan sudah selesai ya, karena tadi saya hanya menandatangani berkas-berkas. Jadi ada setumpuk berkas yang hari ini saya tanda tangani semua. Jadi intinya itu. Hanya ada tambahan mungkin dari Bang Lecu ya. Nah, ini Bang Lecu. Ini Bang Lecu. Pemeriksaan hari ini pemeriksaan tambahan 30 pertanyaan. Ya. Oke, 30 pertanyaan ya, kebetulan terkait dengan yang kami laporkan ya, pasal 160 kemudian 228 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyebarkan ya kebohongan itu ya. Nah, jadi kembali ditanyakan sebanyak 29 pertanyaan atau 30 pertanyaan segitulah ya. Jadi ini sudah selesai ya. Pemeriksaan terhadap saya selaku pelapor yang mewakili daripada Pradi Bersatu sudah selesai. Jadi kemungkinan nanti di minggu depan sudah akan Polda Metro Jaya melakukan panggilan terhadap terlapor. Seperti itu. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Tadi Pak, tadi pertanyaannya apa saja Pak? Saya nggak boleh masuk ke situ, itu nanti merusak pemeriksaan polisi. Ya, jadi kalau terkait dengan pertanyaannya, mungkin kalian boleh nanti langsung tanya kepada pihak yang memeriksa saya, ya. Unit Kamnek, gitu. Jadi kalau saya sekarang menyampaikan kepada kalian akan merusak pemeriksaan polisi. Jadi sementara kita tidak boleh mendahului pemeriksaan polisi, seperti itu. Ada ya. bukti tambahan Bang tadi ya? Bukti tambahan tadi ada 2 alat bukti tambahan kita tambahkan, ya. Kita tambahkan yaitu ada suatu peristiwa yang terjadi di Mabes Polri, konferensi pers mereka, ya. Kemudian satu lagi adalah kalau nggak salah podcast ya, kalau nggak salah saya podcast. Ya, podcast kalau nggak salah saya. Jadi ada 2 yang saya tambahkan. Seperti itu. Udah saya serahkan dan sudah dilakukan penyitaan terhadap alat bukti yang saya serahkan. Oke, ada tambahan pertanyaan? Ada tambahan pertanyaan? Jadi tadi disampaikan oleh penyidik untuk saksi pelapor sudah selesai, nantinya tinggal saksi terlapor diperiksa. Kemungkinan minggu depan akan dipanggil terlapor. Minggu depan. Minggu depan ya, minggu depan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, Bertiga. pelapor Bang Lekumanan, Ya. terus saksi pelapor saya dan Adi Bang Darmawan. Adi Darmawan. Ya. Kalau saya itu diperiksa juga sama, menandatangani beberapa, kemudian finally kita sudah menyampaikan video, 2 video tadi yang sudah disebut rekan kita, dan itu sangat cermat dalam penyidikannya, karena memang saya memperhatikan ini sudah final banget ya, jadi tidak ada lagi pemeriksaan. Cuman ada beberapa ahli yang mungkin dari BRIN ya, tadi kami dapatkan itu mungkin sisa itu ya ahli ya, salah ahli yang agak kurang satu, tapi ahli yang lain sih sudah firm, termasuk yang di UGM. Kita upayakan, kata penyidik tadi, bahwa minggu depan mungkin memeriksa terlapor. Tetapi yang saya tegaskan kepada penyidik Kamnek bahwa kami tidak bisa menunggu lagi, ini sudah terlalu lama. Terus kemudian jangan pernah menunda lagi panggilan terhadap para terlapor. Kenapa? Ini akan menjadi bias terus nih sampai ke yang lain-lain. Nah, jadi saya minta kepada penyidik untuk segera memanggil minggu depan, ya, untuk segera memanggil minggu depan. Itu kami tidak ada kompromi lagi. Kalau tidak, atau tuh ada upaya-upaya lagi yang mungkin kami akan menyurat lagi, yang lebih tajam gitu. Karena ini sudah cukup kok. Kita udah bolak-balik kan, kita
kita udah capek lah. Cukup alat buktinya Cukup juga lah, udah alat cukup. buktinya banyak banget sudah. Iya. Nah, ada tambahan buat Pak Ketum? Ada Pak Ketum? pertanyaan lagi? Pak Ketum? Ya, Ada saya cuma pertanyaan? tambahkan bahwa hari ini saya sudah mendampingi Bang Silvester, Bang Lecu, dan Bang Ade. Saya kira pemeriksaan ini sudah cukup ya, dengan bukti-bukti yang komprehensif, dan kita yakin bahwa polisi atau Polda akan kerja dengan profesional. Sehingga semua fakta, data, fakta hukum semua dimainkan dengan begitu rapi, sehingga segera kita minta kepada penyidik untuk panggil segera tuh para terlapor. Ya, jangan lama-lama, jangan membiarkan narasi-narasi bohong terus saja diberitakan. Saya kira itu saja yang paling Panggil penting. si Panci. Ya, Ya, ya. ada sedikit Ketum bahwa dimungkinkan ada pihak-pihak lagi yang bisa ikut dipanggil, akan berkembang ketika hal ini memang tidak selesai ya. Itu tambahan dari saya. Nah, terus ada pertanyaan nggak teman-teman lain untuk Bang Silvester mungkin ada? Bang, Ada pertanyaan lagi nggak? Bang, ada Bang, tadi mempertegas saja, maksudnya Jumat Keramat itu yang di awal itu apa Bang? Jumat Keramat itu adalah satu kebiasaan Polda Metro Jaya ya. Kita ingat kasus Firly ya, dia dipanggil hari Jumat, dan beberapa pejabat-pejabat besar itu biasanya dipanggilnya hari Jumat. Karena hari Jumat itu biasanya keramatnya dilakukan penahanan. Nah, itu kebiasaan Polda Metro. Sehingga kita berharap betul semoga Polda Metro memanggil pada hari Jumat. Ya kan, itu yang kita harapkan. Oke, ada lagi? Berarti dengan kata lain, Abang meminta agar penyidik segera menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Bukan menetapkan, memeriksa kemudian dilakukan penetapan tersangka. Memeriksa dulu, nggak bisa kucluk-kucluk tanpa diperiksa langsung ditetapkan tersangka, nggak bisa itu KUHAP-nya nggak bicara begitu. Jadi KUHAP-nya bicara ketika dia diperiksa baru lakukan penetapan tersangka. Sebagai terlapor. Nah, makanya kami meminta lakukan kebiasaan metode-metode dia Jumat Keramat biar cepat naik, biar naik penetapannya berubah gitu loh. Tersangka ya. Ada lagi? Ya, untuk Bang Sil? Tadi sempat ada disinggung nggak sih terkait kemarin ada wisuda dari Pak Jokowi kemarin itu di atas? Sudah Reuni. Reuni. Oh, iya. Oh, reuni. Sudah Oh. 2 kali. Kan kalau reuni, kalau reuni itu kan gini. Reuni itu untuk ketemu teman-teman. Ada yang menyatakan bahwa reunian enggak lah, enggak bener lah. Menurut Bang Sil itu reuni-reunian katanya Bang Sil. Itu gimana tuh Bang Sil? Masa 80 orang reuni-reunian. Ini asli karena aja lah. diterima oleh pihak kampus UGM ya, resmi ya. Jadi waktu undangan teman-teman itu, waktu kemarin saya di Solo bertemu, mereka memberikan undangan ke Pak Jokowi, itu ada saya gitu loh. Jadi intinya bahwa itu reuni resmi daripada teman-teman satu angkatan Pak Jokowi di Fakultas UGM angkatan tahun 80 gitu. Ada lagi? Ada lagi? Jadi mungkin saya hanya tambahkan saja bahwa sampai saat ini Pak Jokowi kemarin telepon bahwa beliau mendukung keputusan Pak Prabowo ya, memberikan ampunan. Jadi ini memberikan ampunan nih, amnesti dan abolisi. Dan bukan hanya kepada Pak Sasto dan Pak Tom Lembong, tapi ada juga masyarakat kita, ada 1.187 orang. Ya, jadi bukan hanya 2 ini, dalam rangka untuk hal yang lebih besar, merajut kebersamaan persaudaraan untuk bangsa kita. Jadi baik Pak Jokowi dan Mas Gibran sangat mendukung 100%. Jadi tidak ada bahwa ini di Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berpisah, seolah itu nggak ada sama sekali. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sampai saat ini termasuk Mas Gibran sangat solid. Ya, kalau saya katakan 100%. Ya, kenapa kayak kemarin contohnya kita udah tahu Pak Prabowo waktu ke Solo itu mampir ke rumah Pak Jokowi dan setelah itu makan dengan Pak Jokowi lagi bersama Mas Gibran. Jadi mengenai kasus ini tidak ada hubungan Pak Jokowi dengan kasus Hasto maupun Tom Lembong. Kasus Hasto dan Tom Lembong adalah kasus mereka sendiri yang mereka berbuat sendiri dan divonis oleh pengadilan yang tidak diintervensi siapapun. Tapi ini karena menyangkut keutuhan bangsa,
ini menyangkut juga Pak Prabowo yang ingin merangkul semua pihak seperti janjinya setelah kemenangan 02 kemarin, makanya Pak Prabowo mewujudkan itu untuk suatu hal yang lebih besar. Dan Pak Jokowi, Mas Gibran, dan kami semua mendukung penuh keputusan Pak Prabowo. Intinya itu. Ya, jadi nggak ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi slack ya dengan retaklah dengan kasus ini, karena memang Pak Jokowi tidak tahu menau atas kasus Hasto, ya kan, atau kasus Tom Lembong, ya. Kayak kasus Hasto kan udah lama terjadi tuh, ya kan. Jadi itu memang ya mereka sudah divonis pengadilan, ya kalau kita lihat bersalah kan itu kan. Nah, amnesti dan abolisi ini adalah suatu pengampunan, ya intinya itu. Dia kita mendukung. Kita mendukung penuh ya. Kita mendukung Ya. penuh. Pak, berarti penegasan Ada kemungkinan SP3 nggak bang secara mungkin tujuan dari politik SP3 maksudnya? yang untuk kasus ini? Kasus yang mana? Oh enggak. Jadi gini, kasus ini kan baru tahap penyidikan, Bang, ya kan? Dan kita ingin agar kasus ini terang benderang, ya kan? Dalam hal ini kan para penuduh ini kan minta ijazah Pak Jokowi yang asli benar-benar kan? Ya. Ternyata kan kemarin sudah dilakukan. Jadi sekarang ini kembali lagi kasus ini yang ada itu kan hanya tuntutan balik dari pelaporan Pak Jokowi dan tim Pradi Bersatu serta relawan mengenai pencemaran nama baik, fitnah, dan juga penghasutan serta pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE. Ya, jadi ini kasus yang berbeda dan kita ingin agar ini berlanjut terus, semuanya terang benderang, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, dan tidak ada seorang pun mengintervensi pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan, bahkan nanti pengadilan. Intinya itu. Bang, tadi kan artinya berbicara tentang soal abolisi dan amnesti. Nah, ini kita memastikan dari media kapasitas abang membela Jokowi itu sebagai relawan atau memang jurubicara Pak Jokowi? Ya, sebagai saya ngomong di sini, pertama saya adalah saksi pelapor. Ya, di sini saya datang sebagai saksi pelapor. Yang kedua, saya adalah ketua relawan Solidaritas Merah Putih yang pembinanya Pak Jokowi sampai selamanya. Ya, gitu. Dan saya adalah wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Makanya saya harus memastikan Prabowo Gibran dan Pak Jokowi ini solid menunaikan janji-janji kampanye sampai hingga 2029. Karena saya punya beban moral, karena saya ikut berkampanye kemarin. Ya teman-teman ya. Oke? Bang, Cukup? barusan Kejagung buka suara soal tadi kasus yang JK itu, Bang, katanya udah manggil Abang ke Kejari Jakarta Selatan, itu tanggapannya gimana, Bang? Oh ya, nanti kita atur yang terbaik lah, intinya itu, nggak ada masalah. Ya. Kejagung juga memastikan akan mengeksekusi ini, Bang. Terus dari Abang tanggapan gimana? Apakah nantinya misalkan dieksekusi di penjara, Abang, apakah Abang siap gitu, Bang? Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya, nanti kita atur dulu. Belum terima suratnya. Berarti dijadwalkan ulang. Iya, Belum ada suratnya. ya, oke. Ya, baru narasi kan? Ya, makasih. Oke, Cukup, makasih. Cukup, makasih ya. Makasih. Ya.